Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita teman-teman, Tani Sawit dari Nol. Yang saat ini teman-teman kita berada di sawit kita yang bersebelahan dengan yang biasa kita review teman-teman, yaitu sawit dengan jenis atau varietas Semiklon 5 atau Sriwijaya 5 Semiklon teman-teman. Ini di lahan berbukit teman-teman, dengan jarak tanam 9 kali 9 ini teman-teman. Di lahan berbukit seperti ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara perawatan kita teman-teman. Mulai dari awal tanam, bagaimana dari segi perawatan kita dan pemupukan kita, serta bagaimana kita dalam merawat kebun kita ini teman-teman. Kita berbagi mulai dari awal tanam, yang waktu itu kita menggunakan bibit yaitu Semiklon 5 atau Sriwijaya 5 Semiklon ini teman-teman. Itu bibit yang kita gunakan yaitu bibit yang masih berumur 5 atau 6 bulanan teman-teman. Kisaran kemarin 5 sampai 6 bulanan atau 6 bulanan lah paling maksimal. Teman-teman bisa lihat di video penanaman kita upload mulai dari tanam ini teman-teman. Kalau teman-teman yang mau mengikuti perkembangan sawit kita mulai dari awal tanam, bisa cek video mulai dari awal kita tanam, bagaimana perawatan sawit kita ini, setiap mupuk, setiap perawatan kita itu selalu kita update perkembangan sawit kita ini teman-teman. Nah, di sini Semiklon 5 ini sudah berumur 1 tahunan ini teman-teman di lapangan. Memang kalau dibandingkan dengan sawit-sawit yang lain atau teman-teman yang lain atau channel-channel yang lain, umur setahun ini ya kurang seperti ini teman-teman. Ini juga sempat terganggu ini dengan agak patah pucuk ini teman-teman. Kayaknya tumbang tanduk kemarin, tapi sudah pulih kembali teman-teman. Kalau dibandingkan teman-teman, kembali lagi dibandingkan dengan channel yang lain, kalau umur 1 tahun ini sangat jauh teman-teman. Tapi teman-teman tidak melihat bagaimana ukuran bibit yang kita tanam teman-teman. Waktu penanaman kita sangat menggunakan bibit yang sangat kecil teman-teman, yaitu usia 5 sampai 6 bulanan. Itu kalau teman-teman mengikuti awal penanaman bisa cek videonya, kita tanamnya ukuran bibitnya seperti apa, bisa cek teman-teman. Itu sangat kecil teman-teman, belum pecah itu lidinya teman-teman, daunnya tuh belum pecah. Jadi kalau usia 1 tahun sudah seperti ini sangat puas saya teman-teman. Apalagi ini sempat terganggu beberapa kali teman-teman oleh ya tumpang sari dengan padi, karena di sini kita kemarin hampir setahun lebih kita menggunakan tumpang sari atau kebun kita ini ditumpang sari dengan tanaman padi teman-teman. Ini baru bersih karena habis panen padi kita semprot teman-teman. Ini baru bersih teman-teman. Kemarin memang apalagi tahun lalu kita sempat membakar teman-teman. Jadi ada yang terkena daunnya, kena pembakaran. Jadi ini yang dapat kita bagi menjadi pengalaman teman-teman. Karena ya perkembangan seperti ini juga sangat memuaskan menurut saya teman-teman. Di umur 1 tahun teman-teman, memang ada yang sangat besar atau ukurannya sudah sangat besar karena tidak terkena api maupun jauh dari padi, tanaman padi. Tapi yang ini teman-teman rata-rata memang seperti ini teman-teman perkembangannya. Kalau menurut saya ini cukup puas teman-teman. Bagaimana perawatan kita bagi bersama teman-teman. Mulai dari awal tanam kita menggunakan ya jelas bibit unggul teman-teman, Sriwijaya Semiklon 5 dengan pupuk dasar teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti, bisa cek video kita menanam dengan pupuk dasar. Itu kuncinya teman-teman. Wajib pupuk dasar, yaitu menggunakan dolomit dan pupuk RP teman-teman. Serta kemarin ditambah dengan mutiara teman-teman, pupuk mutiara segenggam teman-teman. Awal tanam ya teman-teman. Jarak tanam ini 9 kali 9 teman-teman, karena lahan berbukit ya. Kalau 8 kali 8 makin dekat teman-teman ya, biarpun lahan kita kecil ya, tapi minimal biarpun pelepahnya pelepah pendek, tapi tidak apa-apa teman-teman, kita menggunakan jarak tanam 9 kali 9 teman-teman. Untuk perawatan gulma ini teman-teman bisa melihat sekarang ini gulmanya
terjaga sekali teman-teman sekarang ya teman-teman. Tapi itu efek dari tumpang sari dengan padi teman-teman. Sangat membantu dari segi gulma-gulma besar atau gulma-gulma kayu teman-teman. Habis teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangan sawitnya ini lumayan subur atau cukup subur teman-teman. Memang belum mengeluarkan dompet, tapi ya saya yakin sebulan atau 2 bulan ke depan sudah banyak mengeluarkan dompet teman-teman di sawit kita ini teman-teman. Tadi pupuk dasar kita menggunakan dolomit, RP serta mutiara teman-teman. Selanjutnya 1 bulan tanam kita sudah melakukan pemupukan teman-teman. Dan juga dari segi perawatan gulma ya seperti ini teman-teman. Kita selalu menjaga gulma-gulma ini teman-teman. Tidak kita biarkan karena memang sawit TBM ini kuncinya itu teman-teman. Jangan dibiarkan gulma tumbuh lebih besar daripada sawitnya teman-teman. Apalagi ya lahan berbukit seperti ini sangat sulit perkembangannya kalau terganggu oleh gulma maupun kurang dari perawatan kita dari pemupukan teman-teman. Kalau dari segi pemupukan memang agak kurang teman-teman karena kita tidak mampu mengikuti standar dari balai benih. Tapi selalu kita lakukan pemupukan minimal 3 bulan sekali teman-teman. Itu yang menjadi syarat atau kunci dari perawatan kita teman-teman. Selanjutnya kita ini melakukan terasan di setiap pokok teman-teman. Karena ini lahan berbukit ya wajib ini terasan teman-teman. Karena terasan itu membantu menahan air teman-teman buat sawit. Karena sawit sangat memerlukan air teman-teman. Ini terasan ini membantu air hujan tertahan di sini untuk membantu perairan sawit kita teman-teman. Yang selanjutnya terasan juga membantu buat pemupukan kita teman-teman. Jadi waktu pemupukan kita bisa melakukan di terasannya. Jadi tidak hanyut sawitnya ke bagian bawah teman-teman. Itu yang sangat penting. Jadi kuncinya juga di lahan berbukit seperti ini teman-teman. Terasan itu sangat penting, sangat vital perannya dalam perkembangan sawit kita ini teman-teman. Makanya teman-teman bisa lihat perkembangannya cukup memuaskan meskipun ya bibit yang kita tanam waktu itu sangat kecil. Tapi dari segi kepuasan saya cukup puas dengan perkembangan sawit kita ini teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti ya bisa ikuti dari channel Awal Tanam. Kita cek, teman-teman cek perkembangannya sampai sekarang usia 1 tahunan ini teman-teman. Selanjutnya dari pemupukan ya kita biasa-biasa saja teman-teman. Tidak seperti balai benih atau anjuran balai benih, tapi kita semampu kita. Tapi setiap 3 atau 4 bulan sekali tetap kita lakukan pemupukan teman-teman. Biarpun dengan pupuk subsidi maupun pupuk-pupuk murah teman-teman. Mungkin itu yang menjadi pelajaran dalam perawatan sawit TBM yang dapat kita bagikan khususnya Semiklon 5 kita ini teman-teman. Kalau teman-teman ada saran masukan bisa komen di kolom komentar teman-teman. Kita berbagi bersama saling masukan buat petani sawit kita. Salam petani sawit dari nol teman-teman.